Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan menceritakan tentang The Series BL terbaru, yaitu My Start-born episode 6 bagian 1. Pagi hari itu dimulai dengan kekacauan kecil di meja makan. Suasana riuh bukan karena tamu atau kejadian besar, tetapi hanya karena perebutan piring sarapan antara Juan dan Sorn. Seperti biasa, hubungan keduanya terasa seperti permainan tarik ulur tanpa akhir. Meski terlihat sepele, di balik semua itu ada kedekatan yang sulit untuk disangkal. Saat Jun sibuk menahan piringnya dari ulah iseng Son, pria itu dengan licik mencuri sebuah kecupan cepat di bibirnya. Sebelum Jun bisa memprotes atau bereaksi, Son telah menenangkan situasi dengan wajah tenang dan alas ringan. Mereka harus segera pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan. Setelah menghabiskan pagi mereka untuk berbelanja, keduanya menuju kantor bersama. Setibanya di area parkir, kehadiran seorang wanita menarik perhatian mereka, yaitu Miss Penny. Dengan gayanya yang khas, berdiri di samping mobilnya, Jun yang tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya, memperhatikan bagaimana tatapan wanita itu tertuju kepada Son. Ada sesuatu yang berbeda dalam sorot mata Penny, seolah ada urusan yang belum selesai. Dalam hati, Jun bertanya-tanya tentang hubungan antara Son dan Penny. Ia ingat bagaimana pria itu meninggalkan pekerjaan dengan alasan ingin menemuinya, namun ternyata sempat bersama wanita lain malam sebelumnya. Perasaan ragu mulai menyerap masuk. Namun, Son selalu punya cara untuk menenangkan kekacauan batin Jun. Bahkan, tanpa berkata-kata, dengan sikap tenangnya, ia mengalihkan perhatian Jun dari kemungkinan buruk. Meskipun menyelip sindiran tajam mengenai sikap Jun yang terlalu mudah percaya pada orang asing. Setelah percakapan singkat itu, mereka berpisah di lantai 16, lantai tempat kantor mereka berada. Son tampak lebih tenang, menyerahkan pekerjaan Jun kepada staf lain agar tugasnya bisa dimulai. Tapi Jun seperti biasa, melenceng dari tugas dan malah pergi menemui rekan lainnya yaitu Chen dan Jam. Ketiganya terlibat dalam obrolan santai yang tak disangka disaksikan oleh Penny dari kejauhan. Penny memperhatikan interaksi di antara ketiganya. Ia tidak mempermasalahkan kedekatan Jun dengan Chen maupun Jam, namun ada yang mengganggunya, yaitu kedekatan yang makin nyata antara Jun dan Son. Malam sebelumnya, Penny telah mencoba mendekat secara fisik pada Son. Ia ditolak secara halus namun tegas. Penolakan itu menorehkan tanda tanya di hatinya, terutama saat ia sadar bahwa perhatian pria itu kini beralih pada seseorang lain. Siangnya, Penny meminta bantuan pada Jun untuk membawakan barang-barangnya ke ruangan. Jun seperti biasa, bersikap ramah dan membantu, tapi interaksi itu tidak berlangsung lama. Penny dengan hati-hati mulai bertanya tentang keberadaan Jun malam sebelumnya. Saat Jun mencoba menjawab dengan jujur bahwa ia tidur di rumah Son, Penny memasang senyum tipis yang tak sepenuhnya tulus. Sore hari datang dengan cepat. Saat semua orang mulai pulang, Jun yang kelelahan tertidur di ruang lon kantor. Put, salah satu rekannya, mendekatinya dan menggodanya dengan ringan. Jun, dalam kondisi setengah sadar, hanya mengeluh lelah. Tapi rekannya yang curiga mulai menggodanya lebih jauh, menjeratkan bahwa Juan mungkin terlalu sibuk dengan hal lain semalam. Wajah Juan memerah. Malam sebelumnya memang masih lekat dalam pikiran. Kenangan saat dirinya dengan Son menghabiskan waktu intim di ruang tengah apartemen tak bisa ia enyahkan. Bukan hanya karena itu adalah sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, tetapi juga karena cara Son memperlakukannya terasa berbeda. Intens, dalam, dan menggetarkan. Di waktu yang hampir bersamaan, saat Jun hendak turun menuju parkiran bersama rekannya, ia menerima pesan dari Son yang mengajaknya pulang bersama. Jun segera menyetujuinya, dan saat itu turun tangga bersama rekannya. Perhatian Put tertuju pada jam tangan yang dipakai Juan. Put meminjamkannya sejenak untuk melihat lebih dekat, memujinya karena tampak mahal dan elegan. Tapi detik berikutnya suasana berubah. Son telah berdiri tak jauh dari mereka, menatap ke arah mereka dengan ekspresi yang sulit diartikan.
Tak ada kemarahan yang diucapkan, namun keheningan yang tercipta membuat Put buru-buru mengembalikan jam tangan itu dan pamit dengan canggung. Di dalam mobil, Son tetap diam. Udara di antara mereka dipenuhi ketegangan yang tak terlihat. Namun, setelah beberapa saat, ia meluapkan kekesalannya. Bukan karena jam tangan, bukan juga karena Put, melainkan karena rasa khawatir yang selama ini ia simpan sendiri. Ia tidak bisa menerima kemungkinan Jun terluka atau lengah, apalagi di tempat umum seperti di parkiran. Namun Son tidak membawa Juan langsung ke rumah. Ia membawanya ke sebuah restoran, di mana Juan merasa sedikit lebih tenang. Tapi saat ia pergi mengambil makanan tambahan, pertemuan tak terduga terjadi. Ia bertemu dengan Piang. Percakapan singkat pun terjadi. Sayangnya, kehangatan itu tak bertahan lama, karena pesan dari Son datang menyeratkan ketidaksabaran dan kecemburuan. Saat Jun menoleh, ia mendapati Son sudah berdiri di belakangnya, menatap Piang dengan sorot yang sama seperti saat ia menatap Put sebelumnya. Pertemuan itu berlangsung singkat, namun cukup untuk menyadarkan Jun bahwa sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Ada rasa aneh yang tumbuh, semacam cemburu yang tak bisa ia hindari saat Son bersikap terlalu akrab dengan Piang. Meskipun ia tahu hubungan mereka tidak lebih dari senior dan junior, tetapi tetap saja dadanya terasa sesak. Dan untuk pertama kalinya, Jun benar-benar merasa takut kehilangan. Hubungan mereka makin dalam, tapi juga makin rumit. Cemburu, keraguan, dan godaan dari masa lalu mulai membayangi. Di balik perasaan yang belum sepenuhnya diakui, ada cinta yang mulai tumbuh pelan tapi pasti. Nah, itulah dia cerita singkat dari My Startboard episode 6 bagian 1. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.